ihabi masyafatun nas. Seandainya Al-Quran itu tertulis fisyihab dalam kulit. Jadi karena dulu alat tulis masih kulit, sekarang udah kertas. Masyafatun, maka ia tidak akan tersentuh oleh api. Lembaran apapun yang dalamnya tertempel Al-Quran itu tidak tersentuh oleh api. Makanya banyak para guru kita, orang-orang tua kita menempelkan Al-Quran dalam layar kain yang kita sebut kendil, wafat, jima, itu masih kecil udah ditempel Al-Quran. Karena apa? Karena sengaja maksudnya ada itu. Apalagi ada yang bentuknya sabu, itu yang dimusrik-musrikkan sekarang oleh ustaz. Dia nggak ketemu ngajinya, lihat nih hadis ini. Laukan Al-Qur'ana fi, seandainya Al-Quran itu tertulis di dalam kulit, ma masyaqqunna, dia tidak tersentuh api neraka. Orang tua kita sudah mengajarkan, mendekatkan anaknya dari kecil itu dengan Al-Quran. Ada yang di leher, ada yang disapu, ada yang digantung, ada yang ditali pusat. Supaya apa? Supaya dekat anak ini sama Al-Quran. Sehingga lihat orang-orang dulu sebandung-bandungnya di usia tuanya dia ada yang banyak sekali mereka yang sadar. Karena dari kecilnya udah biasa, udah ditempelin Al-Quran, ditempelin wafat, ditempelin iman. Itu kan istilah orang kita nyebutnya. Tapi sekarang musrik udah mana dalilnya? Ngaji baru kemarin aja yang dalil. Ya kalau dalil ngaji tiap hari gitu. Jangan mana dalilnya, ngaji tiap hari, tiap saat. Nanti akan ketemu kata Al-Quran mudah, Al-Quran yang akan menjelaskan, Al-Quran yang akan memberikan petunjuk. Sehingga afdhalul ibadati, paling utamanya amal ummati, yaitu amal ibadah umatku, tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Dulu ketika zaman Nabi, apakah para sahabat bertemu Rasul, bertemu pesantren seminggu pulang? Apalagi ketika periode Mekah, itu gak ada yang lama pesantren sama nabinya. Ada yang sehari pulang, ada yang 3 hari pulang. Dapat 1 ayat dibawa ke kampung halamannya, diamalkan. Itu dulu ketika awal Islam berkembang. Lihat bagaimana periode Mekah begitu sulitnya dakwah, apalagi dalam istilah ada dalam dakwah masih sembunyi-sembunyi. Tapi begitu periode Madinah juga sama. Baru Nabi mendirikan pesantren yang disebut Ahlus Suffah di teras Masjid Nabawi. Para umat manusia yang datang dari luar kota Madinah belajar itu disebut Ahlus Suffah. Siapa ketua pondoknya? Yaitu Abu Hurairah. Kapan periode itu 3 tahun terakhir sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Tidak ada seorang sahabat pun yang bersama Rasulullah dari awal sampai akhir. Ada mereka siapa? Abu Bakar Siddiq. Sehingga gelar asyidku, kejujuran dan kebenaran itu dinisbatkan kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak menemani ketika wahyu pertama timbul. Ketika wahyu pertama turun, Abu Bakar
Silakan hafal kutubus sittah. Bagaimana Sahih Bukhari, berapa jumlah hadis di Sahih Bukhari? Bagaimana Sahih Muslim, berapa jumlah hadis di Sahih Muslim? Bagaimana jumlah hadis di Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abi Nasai, Ahmad bin Hanbal? Kita baru satu hadis nanyain dalil kagak aku, apa Rasul kagak aku. Yuk, introspeksi diri kita. Kalau kita memang mau jadi umat Rasulullah, ikra kita baca kita diri sendiri. Kenapa binafsika? Cukuplah nafas. Yauman, pada hari nanti nafas kita yang akan dimintakan bertanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Yang terakhir dalam kesempatan kajian kali ini, saya sampaikan nurun manajil bis shalah wa qiraatil Qur'an. Nur, terangilah, sinarilah manajil, tempat-tempat tinggal kamu. Jadi bukan baitun di sini, manajil, kamu diam di manapun. Mau di kontrakan kan, mau di apartemen kan, mau di hotel kan, mau di rumah, mau di mobil atau di PRI, Pondok Mertua Indah, gitu. Nurul manazil sinar di tempat-tempat tinggal kamu, bis shalah, dengan sholat, wa qiraatil Qur'an, dan dengan membaca Al-Quran. Dua pesan ini, dua yang mampu menerangi, yang menjadi pelita, yang menjadi lentera. Allah sinari mentari, tapi Allah berikan cahaya pada bulan. Jadi istilahnya bukan sinar bulan, cahaya rembulan. Allah sinari mentari, begitu sinarnya pulgar, panasnya bukan main. Sama ketika ngaji, ketika sinarnya vulgar, penerangannya vulgar, sakitnya begitu, sakitnya bukan main. Tapi tadi ketika manusia merasa tersentuh dengan kaji, merasa tersentuh dengan nasihat-nasihat agama, pada saat itulah bulu dosanya dalam diri. Sehingga dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, jangan tinggalkan sholat dan jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Itu saja mungkin bahasan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan. Yang kedua, mohon maaf dalam penyampaian kata-kata. Ya emang segini adanya saya kemampuan saya menyampaikan begitu mulianya hadis dan Al-Quran, tapi salonnya jeleknya bukan main, kerannya yang menyampaikan jeleknya bukan main. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji selalu mendapat naungan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, jangan tinggalkan sholat dan Al-Quran. Sesibuk apapun kita, separah apapun kita, sesakit apapun kita, sesusah apapun kita, jadikan sholat dan Al-Quran sebagai tameng